Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Safa Zahra Nabila dengan NIM 112210268. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia kerja, yaitu budaya organisasi dan keberagaman. Kalian pasti sering dengarkan istilah budaya organisasi dan keberagaman. Jadi, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi merupakan kepribadian perusahaan, mulai dari cara kerja, nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan, bagaimana perusahaan memandang karyawan, ini semua tuh tercermin dalam budaya ini. Nah, keberagaman merupakan perbedaan yang ada di tempat kerja, yang mencakup gender, usia, latar belakang, dan budaya. Nah, kenapa sih kedua hal ini tuh sangat penting? Karena dengan adanya banyak perbedaan, suasana kerja itu akan menjadi lebih efisien dan penuh dengan ide-ide yang kreatif. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, keberagaman itu bisa memunculkan konflik bahkan budaya kerja yang toksik. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang memiliki budaya kerja yang positif adalah Google. Google nggak hanya punya karyawan di berbagai negara, tapi dia juga mendorong adanya keberagaman gender dan etnis. Dan mereka percaya dengan adanya keberagaman ini bisa menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovasi yang berkelanjutan. Budaya organisasi yang sehat versus budaya organisasi yang tidak sehat atau kultur toksik. Mari kita bahas perbedaannya. Apa sih ciri-ciri budaya organisasi yang sehat? Yang pertama, semua karyawan bisa berpendapat dan mengeluarkan ide-ide, memberikan saran tanpa takut dijudge. Nah, yang kedua, tidak ada diskriminasi. Semua karyawan tuh sama apapun latar belakangnya. Nah, yang ketiga, kerjasama tim itu solid, saling mendukung satu sama lain. Nah, sebaliknya, apa sih ciri-ciri toxic kultur atau budaya organisasi yang tidak sehat itu? Pertama, ada diskriminasi. Misalnya, seorang atasan lebih memihak karyawan tertentu. Nah, yang kedua, komunikasinya buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar sesama karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerjanya itu tidak sehat, terlalu banyak drama dan saling menjatuhkan satu sama lain untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya kenapa sih toxic culture itu bahaya banget? Mari kita anggap toxic culture itu sebagai virus, jadi semakin dibiarkan akan semakin menimbulkan permasalahan yang serius. Yang pertama, karyawan itu menjadi banyak yang resign karena merasa ada diskriminasi, terus lingkungan kerjanya nggak sehat. Yang kedua, kinerja karyawan menurun. Ya, karena kalau misalkan lingkungan kerjanya nggak sehat, itu kan bikin kita kerja dengan terpaksa, sehingga hasilnya pun menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, reputasi perusahaan buruk. Perusahaan yang terkenal dengan toxic culture akan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sebagai contoh, dulu ada kasus perusahaan Uber yang pekerjanya itu merasa kurang dihargai dan ada diskriminasi perempuan. Bahkan ada seorang pekerja perempuan ini menulis artikel tentang pengalaman buruknya di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut melakukan reformasi besar-besaran terkait budaya kerja mereka, dan saat ini perusahaan Uber sudah mendorong atau mendukung keberagaman yang lebih serius. Lalu bagaimana sih menciptakan budaya organisasi agar menjadi lebih positif? Yang pertama, pemimpin harus bisa menjadi role model atau contoh bagi karyawannya. Nah, pemimpin yang inklusif bisa memotivasi karyawan untuk saling menghargai. Yang kedua, bisa membuka pelatihan atau edukasi agar karyawan tahu betapa pentingnya menghormati perbedaan budaya. Nah, yang ketiga, membuat peraturan terkait anti diskriminasi, misalnya kayak membuat aturan perlakuan yang adil untuk semua karyawan. Yang terakhir, perusahaan bisa membuat acara terkait hari-hari besar dalam budaya yang berbeda. Jadi kesimpulannya, keberagaman itu merupakan kekuatan bukan kelemahan. Tetapi jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, keberagaman akan berujung menjadi toksik. Jadi yuk kita sama-sama menciptakan budaya organisasi yang positif, di mana semua orang itu merasa dihargai dan didukung untuk berkembang.
Nah, ingat keberagaman itu bukan hanya perbedaan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk menjadi lebih baik. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.